Paus Fransiskus menjadi sosok berpengaruh sejak terpilih pada tahun 2013. Selama periode kepemimpinannya, Paus Fransiskus telah memperkenalkan berbagai reformasi penting dalam Gereja Katolik. Di antaranya adalah mendorong terselenggaranya dialog lintas agama dan penekanan pada keadilan sosial, serta perlindungan memadai terhadap lingkungan. Pemimpin Gereja Katolik Roma yang ke-266 itu memiliki sejumlah kegiatan harian, kebiasaannya, hobi, aktivitas saat berlibur, hingga makanan yang patut disimak. Setiap hari, Paus Fransiskus bangun sekitar jam 4:30 pagi. Ia kemudian menghabiskan 2 jam untuk berdoa, merenungkan bacaan kitab suci hari itu, dan mempersiapkan homili paginya. Paus Fransiskus kemudian memimpin misa pada jam 7 pagi di Kapel Santa Marta di Vatikan, kota tempat tinggalnya. Setelah misa, ia menyempatkan diri menyapa umat di atrium luar kapel, terus berjalan beberapa meter ke ruang makan untuk sarapan. Setelah makan pagi, Paus Fransiskus pasti naik elevator ke lantai 2 menuju kamar 201 di Hotel Santa Marta. Meskipun ia sebenarnya telah mengubah seluruh lantai 2 sayap penginapannya menjadi kantor sekaligus rumah, Paus kemudian mulai bekerja, baik tetap di penginapannya maupun pergi ke Istana Apostolik jika ada audiensi resmi. Sesekali, ia mengambil jeda beberapa saat untuk berdoa rosario. Setelah makan jam 1 siang di ruang makan, Paus Fransiskus tidur siang selama sekitar 40 menit hingga 1 jam, dan melanjutkan bekerja hingga malam. Seringkali mengurus korespondensi, ia mencoba meluangkan waktu 1 jam untuk adorasi di depan sakramen Maha Kudus sebelum makan malam. Meskipun ia mengaku kadang-kadang lelah dan tertidur saat berdoa. Paus Fransiskus dikenal suka memanaskan makanannya sendiri di microwave jika dianggap kurang hangat. Sebelum naik lift kembali ke atas, dia akan memastikan untuk mengucapkan terima kasih kepada pasukan Garda Swiss, Gendarme Vatikan, Korps Kepolisian dan Keamanan Vatikan, dan petugas meja resepsionis yang bertugas di lobi hotel, serta mengucapkan selamat malam. Dia biasa tidur pada jam 9 malam. Sebelum tidur, ia biasa membaca selama 1 jam. Ia biasa tidur selama sekitar 6 jam. Paus Fransiskus belum pernah menikmati tempat peristirahatan musim panas kepausan di Castel Gandolfo, di perbukitan selatan Roma. Saat menikmati liburannya, ia lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah dan hanya mengurangi jadwalnya. Selama liburan, ia hanya bangun lebih lambat dari biasanya, lebih banyak membaca untuk kesenangan, mendengarkan musik, dan berdoa. Paus Fransiskus adalah penggemar sepak bola dan masih menyimpan kartu keanggotaannya di klub kesayangannya, San Lorenzo. Namun, ia mengatakan bahwa sudah tidak pernah menonton TV lagi sejak tahun 1990, ketika ia membuat janji kepada Bunda Maria bahwa ia akan menjauh dari TV. Paus Fransiskus sangat menyukai mate, teh herbal yang dibuat dengan merendam daun kering dari tanaman yerba mate dalam air panas. Mate adalah teh khas Argentina yang bisa disajikan panas atau dingin, dan secara tradisional dinikmati bersama sebagai simbol persahabatan dan keakraban. Paus Fransiskus lebih doyan daging daripada ikan dan gemar terhadap makanan manis. Namun, para tamu di ruang makan Santa Marta mengatakan bahwa ia bukanlah pemilih makanan dan memakan hampir semua yang disajikan. Dia mengaku pernah merindukan pergi keluar untuk memakan pizza, dan mengenang masa ketika mencicip pizza setelah menonton pertandingan San Lorenzo di Stadion Gasometro Buenos Aires bersama keluarga. Hal favorit lain dari Paus Fransiskus adalah telah membaca The Betrothed, karangan Alessandro Manzoni berkali-kali, serta merupakan penggemar Fyodor Dostoevsky, novelis Rusia, dan Gerard Manley Hopkins, seorang penyair Inggris. Dia menyebut Caravaggio dan Chagall sebagai pelukis yang paling dikaguminya. Ia juga menikmati musik klasik Mozart dan penggemar berat tango dan milonga. Film favoritnya adalah La Strada, karya Fellini, dan ia telah menontonnya beberapa kali tanpa bosan. Film lain yang ia tonton sejak menjadi paus termasuk Life is Beautiful, karya Benigni. Terkait kesehatannya,
Paus Fransiskus pernah menjalani operasi pengangkatan sebagian paru-paru kanannya setelah mengalami infeksi saluran pernapasan saat berusia 19 tahun. Dia memakai sepatu ortopedi dan menderita skiatika. Skiatika atau sciatica nerve pain adalah nyeri di punggung bawah yang menjalar ke pinggul, bokong, tungkai, hingga jari kaki, yaitu di sepanjang jalur saraf sciatic nerve. Di luar itu, Paus tampak dalam kondisi sehat, meskipun ada beberapa rasa sakit dan nyeri. Berat badannya bertambah beberapa kilogram setelah terpilih sebagai Paus, sehingga dokter Vatikan selalu mengingatkannya untuk mengurangi berat badan.